Selamat sore rekan-rekan. Sore ini ada yang bertanya perihal tentang pergerakan pound sterling US dollar setelah rilis data. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024. Jam di laptop saya menunjukkan jam 5.23 waktu Indonesia bagian Barat, rekan-rekan. Saat ini harga running di 1.27099 dan tepatnya berada di bawah pivot, rekan-rekan ya. Jadi harga ini sebenarnya belum sampai melewati support 2 ya. Tapi ini harga masih bermain di dalam range, artinya berputar-putar dalam range antara support 2 dengan pivot level. Pivot level itu berada di 1.27209. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah setelah data pound sterling ya, GBP ini tadi jam 2 ya, jam 2 siang. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Data kan sudah dirilis, sudah diumumkan data Inggrisnya. Nah, ini saya menggunakan GMT7 dan ini adalah source-nya ini menggunakan kalender ekonomi dari investing.com, milik investing.com ya. Kita menggunakan datanya. Jam 2 tadi ini ada rilis data di mana HPI month of month sama HPI year of year. Nah, ini kan positif. Nah, yang sebelumnya diprediksi 0,1, mereka optimis 0,2, ternyata keluar 1,2%. Dan HPI year of year untuk Novembernya 2,4, ya tetap di 2,4 ya, tidak seberapa optimis ya. Dan data yang keluar luar biasa ya, tadi 3,7%, artinya menunjukkan di luar daripada ekspektasi. Nah, di atas ini kalau kita memperhatikan tidak ada data lagi dari data Inggris. Nah, pertanyaannya ini adalah, ini kan datanya sudah keluar ya, dan kalau kita perhatikan di sini kan data optimis, dan ada juga data tadi yang masih di pound sterling ya, GBP ya, S&P Global CIPS UK. Nah, ini 48. Nah, jadi dari 49,9 pesimis di 48,6, ternyata keluarkan 48. Nah, ini menjadi pertanyaannya. Pertanyaannya ini sebenarnya kemana arah kelanjutan daripada pound sterling ini, sementara data yang akan dirilis nanti sudah tidak ada. Baik, saat ini kita harus objektif melihat dan membuat satu penilaian, karena hari ini dia datanya itu sudah lewat. Artinya adalah data yang sudah dirilis. Nah, itu kita tidak bercerita tentang bagaimana data itu dirilis dan sumber data itu bagaimana, tetapi yang lebih kepada melihat bagaimana pergerakan harga ini, apakah masih akan naik atau sudah sampai di situ naiknya atau akan turun. Kira-kira demikian pertanyaannya. Sederhana saja, kita langsung berpraktek saja di sini rekan-rekan. Nah, jika posisi harga di pound sterling seperti ini modelnya, artinya di bawah pivot ya, dan kita lihat di sini cukup konsisten dia, sudah ada 3 candle ya. Nah, artinya belum melewati pivot, tetapi menuju pivot, dan belum hari ini ya, bahkan kalau kita perhatikan dari kemarin, resisten 1, resisten 2 sama resisten 3 di money manajemennya pun belum ada. Nah, peluang yang kita bisa dapatkan apabila rekan-rekan ragu, nah sebenarnya sederhanakan saja, nggak usah bikin bertele-tele. Nah, ambil langsung klik contohnya seperti ini. Oke, ini tentunya saya langsung klik buy setengah ya. Nah, kalau saya pribadi, saya biasa selalu mengamankan posisi saya ya, dengan membatasi risiko kerugian saya, karena saya tidak ingin contohnya ketika saya masuk di dalam posisi beli yang ada di 1.2709 ini ya rekan-rekan ya, saya tidak ingin jika dia turun ke bawah itu kerugian saya akan semakin membesar, dan saya akan membatasinya di sini rekan-rekan. Contoh ya, di paling terakhir dia ya, di support 3 di money management. Nah, kalau misalkan rekan-rekan merasa kebanyakan tuh Pak Maruli, saya tidak ingin sampai ke sono, ya rekan-rekan bisa pasang contohnya di support 2. Nah, kemudian adalah sederhana ya, kita ingin mencapai target profitnya, ya rekan-rekan bisa aja sebenarnya untuk memiliki target profit yang lebih besar ya, contohnya sampai ke 1,3 ya. Tapi rekan-rekan perlu kita ketahui bahwa ya, kita harus memikirkan target profit yang realistis. Kalau saya pribadi, realistis pergerakan harga berdasarkan range yang ada di sana. Nah, saya akan buat TP-nya di 1.27488.
Kira-kira demikian. Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan di sini saya tidak terlalu banyak menggunakan indikator lah, memasang garis ini dan itulah ya. Semakin banyak garis akan semakin pusing, akan semakin banyak indikator, akan semakin bingung rekan-rekan. Karena yang ini bilang buy, yang ini bilang sell, yang ono bilang ini, yang ini bilang itu ya. Nah, dasarnya cukup satu, cukup kita perhatikan rekan-rekan. Nah, ini tren yang sedang terjadi pada saat ini kita sebut sebagai uptrend ya. Demikian rekan-rekan. Jadi kalau misalkan di uptrend maka kita jadi buyer. Nah, berbeda kalau misalkan rekan-rekan, nah kita sedang menghadapi posisi downtrend. Nah, kalau misalkan posisi downtrend contohnya ya, oke, rekan-rekan kalau melihat ya di downtrend contohnya ya kita jadi seller. Demikian. Jadi apabila trennya uptrend kita jadi buyer, apabila trennya turun kita jadi seller. Bikin sederhana, muatkan sederhana. Jadi rekan-rekan bisa membuat satu keputusan, itu keputusan yang harus tepat ya, sesuai dengan kondisi pasar yang ada dan fundamental yang ada. Ada pepatah mengatakan follow the trend, trend is your friend. Baik rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, dan share. Bunyikan tanda loncengnya agar rekan-rekan ketika ada edukasi-edukasi baru juga rekan-rekan bisa dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Happy trading, disclaimer on. Sukses selalu.